Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, guru sejarah kalian, sejarah Indonesia, Pak Rahmat ya. Kelas 11 yang Bapak ajar, 11 IPA 7, IPS 1, 2, 3 dan agama ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, tanpa berkurang satu apapun, dan istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu Allah terima ya, Allah ridhoi, dan Allah berikan ganjaran yang berlipat kepada kita dengan ikhtiar kita memperbanyak amal ibadah ya dalam di bulan suci yang penuh dengan ampunan dan maghfirah. Baik, sebelumnya saya mohon maaf baru sempat lagi untuk membuat video materi ya. Ini mungkin video materi terakhir di semester genap ini, di tahun ajaran ini ya, hanya untuk memperjelas atau memberikan gambaran ya. Saya tidak akan menjelaskan secara gamblang karena waktunya pun mungkin akan lama ya. Hanya memberikan stimulus saja untuk kalian. Nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan di bab yang saya akan paparkan ini, itu tentang bab 9 ya. Bab 9 ini membahas tentang peran Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh proklamasi lainnya, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Sekarang kita membahas tentang lebih spesifiknya, yaitu peran Bung Karno dan Bung Hatta dan tokoh-tokoh proklamasi lainnya ya. Dimulai dari Bung Karno ya, beliau adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh, yang punya peran penting dan yang paling berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia atau berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa jasa beliau apalah kita gitu ya, wasilahnya. Dan Bung Karno dibantu oleh sahabatnya, yaitu Bung Hatta, yang juga sebagai wakil presiden RI pertama ya. Jadi Bung Karno sebagai presiden RI pertama dan Bung Hatta yaitu sebagai wakil presiden RI pertama juga. Nama asli dari Soekarno yaitu Kusno Sosrodihardjo, lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Merupakan putra dari pasangan Raden Sukomi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomandrai. Beliau adalah bangsawan Bali yang merupakan keponakan Raja Singaraja terakhir. Masa kecilnya banyak dihabiskan bersama kakeknya tinggal di Tulung Agung, Jawa Timur. Dan lewat pendidikannya dimulai dari LS, kemudian HBS dan THS. Artinya saya akan menyebutkan, silakan kalian nanti dicari sendiri ya untuk singkatannya apa saja. Yang pasti ini yang terakhir itu Presiden Soekarno sekolah di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sekarang dikenal dengan ITB, yaitu ya, beliau sudah terlihat dari semenjak masa remajanya ketertarikannya di bidang dunia politik ya saat itu. Dan juga beliau punya daya tarik ya, punya karismatik dan punya magnet sendiri bagaimana berbicara di depan halayak ramai ya, di depan masyarakat, sehingga setiap beliau berceramah atau berpidato itu menyulut api semangat juang ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat itu, sehingga rakyat penjajah Belanda pun semakin kesini semakin khawatir dan takut ya, bagaimana nanti kalau Soekarno dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan dari pemerintah Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Khawatirnya ini akan banyak berbagai macam perlawanan di berbagai daerah karena mereka termotivasi dan terdorong semangat api juangnya oleh seorang Soekarno pada penjajah Belanda ini, sehingga Soekarno sebelum beliau berhasil sampai memproklamasi kemerdekaan, banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang beliau korbankan, yang beliau lakukan untuk Indonesia ini. Beliau keluar masuk penjara ya, artinya dengan berbagai macam cara penjajah Belanda ini memenjarakan Soekarno agar bisa menghambat
atau mungkin menghentikan dari berbagai macam strategi dan taktiknya untuk mengajak masyarakat melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda saat itu. Salah satunya beliau ditangkap dan ditahan di penjara Bancai, Bandung. Ya, tapi atas desakan para tokoh-tokoh politik pribumi dan Belanda, akhirnya beliau berhasil dibebaskan. Dan awalnya kan beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI ya. Kemudian sempat dibubarkan dan mendirikan partai baru itu Partindo. Nah, Partindo ini adalah partai jelmaan dari PNI. Ya intinya Insinyur Soekarno semenjak beliau remaja sampai berhasil memperpamerkan kemerdekaan Indonesia itu tidak ada intinya berjuang terus menerus, menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya untuk kemaslahatan, untuk kemajuan dan kemerdekaan Indonesia agar terlepas dari kekangan penjajah saat itu. Nah, tidak lama kemudian rakyat Jepang, itu katakanlah singkat cerita, tahun 1942 rakyat Jepang masuk ke Indonesia dan berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Dan salah satu jasa Jepang terhadap Indonesia itu melepaskan atau membebaskan Soekarno yang selama ini menjadi tawanan Belanda. Jadi itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Jepang saat itu sangat mudah dan sangat cepat diterima oleh bangsa Indonesia, dan mudah juga untuk mengusir penjajah Belanda yang saat itu memang Jepang sedang kuat-kuatnya ya. Bukan hanya Indonesia yang dijajah, tapi negara-negara lain pun sudah menjadi kawasan kekuasaan Jepang, yang membuat para tentara-tentara sekutu terutama Amerika itu murka terhadap Jepang ya. Sudah mungkin kesal, murka, ditambah juga Jepang menambah kemurkaan Amerika ya dengan mengebom salah satu pangkalan di Amerika Serikat yaitu seperti itu di sebelumnya kita sudah bahas ya. Beliau juga Presiden Soekarno menjadi salah satu bagian dari persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh penjajah Jepang yang dikenal dengan BPUPKI sampai kemudian diganti namanya menjadi PPKI ya. Ini sebetulnya strategi atau taktik Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia untuk mendukung mereka, padahal yang mereka tetap tujuannya ingin menjadi orang yang bisa menguasai Indonesia saat itu ya. Dibantu dengan Muhammad Hatta juga, artinya Soekarno tanpa Bung Hatta itu kekuatannya masih kurang. Kalau beliau berjalan sendiri, artinya Muhammad Hatta menjadi penyemangat dan menjadi salah satu power Soekarno untuk melanjutkan perjuangannya ya. Kita masuk ke Bung Hatta ya. Bung Hatta ini nama aslinya Muhammad Attar ya, lahir di Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Berarti jarak usianya dengan Soekarno cuma 1 tahun ya. Dr. Muhammad Hatta merupakan putra dari Haji Muhammad Jamil. Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar Belanda LS Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke Meerutleger yaitu Mulo di Padang. Setelah tamat dari Mulo, ia berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School, sekolah dagang menengah, dan pada tahun 1921 Hatta mendapat beasiswa untuk belajar di Handelshaag School, sekolah tinggi dagang di Rotterdam, negara Belanda, dan baru lulus pada tahun 1932. Nah, memang Bung Hatta ini tidak terlalu menonjol di bidang politik seperti Soekarno, tapi beliau sangat pandai dalam strategi perekonomian karena beliau kan jurusannya dagang. Artinya bagaimana caranya Bung Hatta terpusat pemikirannya dalam bidang perekonomian ya, untuk katakanlah perjuangan tidak akan berjalan mulus tanpa adanya dukungan ekonomi, faktor keuangan sebagai persenjataan dan lain-lain. Ini ya, dihandle oleh Bung Hatta. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Sultan Syahrir yang dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Maret 1909. Ia adalah anak dari Muhammad Rasad yang merupakan jaksa penuntut umum ternama yang menjadi penasihat Sultan Delhi. Pendidikan formalnya diawali dari Kota Medan sampai ia tamat di Mulo, sama seperti Muhammad Hatta ya. Kemudian dia melanjutkan studinya di AMS bagian A tingkat SMA di Kota Bandung. Keterlibatannya di dunia politik dimulai saat ia sekolah di Bandung. Ya, artinya ini singkat cerita, Sultan Syahrir ini adalah salah satu kabinet
pada masa awal kemerdekaan sebelum diberlakukannya demokrasi liberal ya. Jadi Sultan Syahrir adalah salah satu orang yang menjadi tokoh penting ya, dalam tatanan pemerintahan Indonesia saat itu, dan beliau juga adalah salah satu orang yang sangat punya power setelah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kemudian ada Dr. Andes Muwardi. Beliau orang Pati ya, lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari tahun 1907. Nah, kemudian ada Sayuti Melik yang dikenal oleh kita selama ini mungkin orang yang menyalin tulisan Bung Karno dari tulisan ke ketikan proklamasi. Kemudian ada juga Mr. Ahmad Subarjo ya, Mr. Ahmad Subarjo tokoh pejuang merdeka Indonesia yang seorang diplomat juga dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in Religion yang diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933 ya. Ini kalau tidak salah Mr. Ahmad Subarjo ini menteri yang saat itu yang disalahkan ya, artinya yang ketika masa kabinet pertama M. Nasir kalau tidak salah penandatanganan dengan Amerika Serikat tentang persenjataan atau MSA. Jadi kalian di kelas 12 kan belajar ya. Lalu ada juga Soekarni ya, Soekarni Kartowirjo. Beliau lahir pada tahun 1916 di desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Soekarni bergabung dengan Partai Indonesia Toba Tindo sejak bersekolah di Mulo, Blitar. Dikirim oleh pengurus Partindo Blitar untuk mengikuti kegiatan pendidikan kader Partindo di Bandung yang pembimbing utamanya ialah Insinyur Soekarno. Ini masih juniornya Bung Karno ya, Soekarni ini. Nah, kemudian ada Frans Sumarto Mendur ya. Frans Sumarto Mendur ya adalah wartawan foto harian Asia Raja yang mengabadikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Lalu ada juga Burhanuddin Muhammadiyah. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan pengusaha Indonesia. Nama aslinya itu BM Diah yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Ia lahir di Kota Raja, Banda Aceh tanggal 7 April tahun 1917. Nama aslinya ayahnya adalah Muhammad Diah yang berasal dari Baru, Sumatera Utara. Singkat aja ya. Kemudian ada Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia lahir di Kagoshima, Jepang 3 Maret tahun 1898. Dia seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang berjasa dalam penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia, yang dimana dialah yang menyediakan kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi walaupun beliau orang Jepang, tapi beliau berbeda dengan tentara atau orang Jepang lainnya yang tetap memiliki ambisi untuk menguasai Indonesia. Tapi Laksamana Muda Tadashi Maeda ini beliau beda pemikiran dan sempat juga ditentang oleh tentara Jepang lainnya karena dianggap berkhianat. Misalnya beliau kenapa berpihak kepada Indonesia, karena melihat orang-orang Indonesia ini tokoh-tokoh nasional benar-benar memang tulus gitu kan, tulus dan luar biasa perjuangannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau ikut mendukung secara penuh ya penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya ada Adam Malik ya. Adam Malik dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara tanggal 22 Juli tahun 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik dan Batubara dan Salamah Lubis. Ya, kalian juga bisa cari nanti tentang profil Adam Malik ya. Lalu ada Fatmawati Soekarno ya, Fatmawati Soekarno ya, di mana beliau adalah istri dari Presiden Insinyur Soekarno yang sekaligus yang menjahitkan bendera Indonesia yang pertama kalinya. Ya, beliau lahir di Bengkulu tanggal 5 Februari tahun 1923. Sementara Insinyur Soekarno tadi yang kita tahu lahir pada tahun berapa? Insinyur Soekarno ini lahir pada tahun
1901 ya. Jadi selisihnya dengan Ibu Fatmawati ini sekitar 22 tahun ya. Dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah, Fatmawati menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Oke, itu ada 10 tokoh ya, 2 tokoh utama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Enggak, itu termasuk. Jadi kalian silakan lengkapi informasi yang tadi saya sebutkan berkait dengan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, dari mulai Insinyur Soekarno, kemudian Bung Hatta ya. Lalu yang ketiga tadi yang saya sebutkan yaitu ini Sultan Syahrir, Dr. Muwardi ya, Sayuti Melik, kemudian Mr. Ahmad Subarjo, lalu Soekarni, Frans Sumarto Mendur, lalu ada Burhanuddin Muhammadiyah, juga Laksamana Muda Tadasi Meida, ada Malik, dan yang terakhir Fatmawati Soekarno. Jadi usahakan kalaupun 10 materi ini tidak kalian dapatkan, minimal 5 ya, 5 dengan profil lengkap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Jadi tidak usah ada ulangan harian, nanti saja di ulangan terakhir ujian akhir semester ini akan masuk 3 nilai ya, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Tapi beda-beda tugasnya, jadi sekaligus menutup pertemuan kita juga untuk melengkapi nilai kalian. Jadi mohon maaf yang kemarin mungkin saya ada pertemuan tapi belum sempat untuk menyampaikan ya, karena terlewat ya, berhubung mungkin kondisinya beda ya kalau bulan Ramadan ini. Nah, jadi nanti kalian untuk tugas pengetahuannya ini membuat soal pilihan ganda ya. Silahkan kalian buat sedemikian rupa, yang penting jawabannya jangan sampai terlalu sama dengan teman-temannya, pasti kelihatan ya, yang copy paste kelihatan. Kalau bisa kreatif lah, artinya membuat soal sendiri dan membuat jawabannya sendiri juga ya. Nanti itu akan saya nilai ya, untuk nilai pengetahuannya 10 saja. Yang pertama untuk nilai pengetahuan 10 soal pilihan ganda dan jawabannya. Kemudian soal sikapnya kalian meresum dari materi yang tadi saya sampaikan secara singkatnya ya. Kalian mencari sumbernya di sumber lain materinya. Kemudian untuk nilai keterampilannya kalian buat mind map atau PowerPoint secara singkatnya dari ulasan singkat rangkuman yang kalian buat ya. Jadi 3 ya. Yang pertama kalian membuat soal pilihan ganda 10 soal plus jawabannya. Kemudian yang kedua yaitu rangkuman ya, yang tadi saya sudah sampaikan apa saja yang harus kalian catat. Yang ketiga yaitu membuat mind map atau PowerPoint ya. Waktunya 2 minggu ya, masih lama lah, 14 hari saya kasih waktu. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya akan buatkan formnya untuk setiap kelas, baik untuk nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Silakan nanti yang belum paham boleh ditanyakan langsung di grup atau langsung mapri ke saya untuk perwakilan setiap kelasnya dari 11 IPA 7, 11 IPS 1, 2, 3, dan keagamaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata selama saya mengajar. Khawatirnya ada video terakhir saya di ajaran ini untuk kalian kelas 11 ya. Insyaallah kalau ada umur, ada usia, dan Allah mengizinkan, sampai ketemu di kelas 12 ya, di tahun ajaran 2021-2022.
Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu dan jaga kesehatan, istiqomah dalam ibadahnya, dalam puasanya, semoga lancar dan sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.